Ya, dengar suara saya ya. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, oke. Ini baru 20 orang. Oke, kita mulai aja ya. Silakan gambarnya dibuka semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita mulai masuk ke pertemuan 4 ya. Jadi pertemuan 1 sampai 3 kemarin itu adalah chapter 78 ya, terkait koefisien permeabilitas, kemudian terkait masalah penerapan koefisien permeabilitas. Ya, terkait sheet pile, bendungan, gradien hidrolik dan lain-lain. Sudah dikerjakan semua ya? Anunya apa? Latihan soalnya sudah diupload semua. Jangan sampai nggak upload ya, nanti eh, nggak dapat nilai kemana nanti. Ya. Oke, nah saat ini kita sudah masuk ke dalam eh, lanjutan yaitu chapter 11. Itu adalah seperti yang kemarin saya jelaskan adalah compressibility atau tanah yang menyusut. Nah, jadi kita nanti akan banyak berbicara tanah lempung ya, tanah yang mempunyai kembang susut yang sangat besar. Ya, gitu ya. Nah, kira-kira itu modelnya seperti apa sih tanahnya ya? Ini ada yang rumahnya Trenggalek, nah. Daerah gunung ada enggak? Ada Ada, enggak? Pak. Nah, Ada. ada. Ada, Pak. Tanahnya warnanya coklat apa kuning gitu? Apa gimana? Kalau saya merah, Pak. Campur sih, Pak. Merah ya. Nah, itu eh, pada saat hujan itu apa? Bisa dilewati enggak jalannya? Masih bisa. Kendaraan masih bisa. Masih bisa, Pak. Apa? Masih bisa. Ambles enggak? Enggak. Enggak, aman berarti. Berarti bukan tanah Aman. lempung itu ya. Ya. Nah, nah, kemarin waktu praktikum kita tahu ya, tanah lempung seperti itu ya. Ya, tahu ya. Ya. Nah, jadi konsolidasi ya, itu adalah cara ya, cara untuk ya, ya. Nah, ini untuk mengidentifikasi tanah tersebut. Seperti yang saya bilang kemarin bahwa tanah itu diidentifikasi apa? Berapa waktu penurunannya dan berapa lama. Ya, itu ya. Jadi berapa lama. Sehingga kita akan tahu bagaimana mengatasi tanah tersebut. Karena kalau tanah tersebut itu digunakan untuk struktur bangunan, baik untuk jalan, untuk gedung dan semuanya, itu akan mengalami penurunan. Tapi waktunya lama. Sehingga di situ nanti akan menyebabkan apa sebuah kegagalan sebuah konstruksi bangunan. Ya. Nah, mungkin tahu
eh, jalan yang bergelombang-gelombang itu tahu. Daerah Ngawi tahu ya? Ngerti? Tahu. Jalan yang istilahnya ya nggak lurus gitu. Maksudnya nggak berlubang sih. Tapi dia itu nggak rata ya. Jadi istilahnya jalan itu misalkan anu ya, jalan itu misalkan awalnya lurus ya, terus akhirnya eh, berapa lama itu jadi kayak gini. Gak karu-karuan gini. Jadi dilewati gak enak. Ya. Nah jalan itu kan ada anunya kan, ada pondasinya. Nah, ini ada subgridnya kayak gitu. Ini tanahnya ya ini tanah ya, tanah. Nah ini eh, penetrasinya ya ini. Lah anggap aja ini tanah, anggap aja ini tanah lempung gitu ya di sini. Nah ini yang akan menyebabkan apa sih? Jalan ini bergelombang karena tanah ini akan mengalami penurunan. Ya. Misalnya ini tanah bukan lempung, jadi tetap lurus. Ya. Penurunannya apa? Penurunannya bagaimana? Penurunannya lama. Jadi tidak terjadi mungkin 1 bulan, 2 bulan ya enggak. Ya. Bisa sampai lama, tahun gitu baru akan seperti ini. Tapi ini tidak akan selesai kalau nggak diatasi. Nah, sebelum mengatasi permasalahan tersebut, makanya kita perlu mengenal yang namanya compressibility ini. Kemampu mampatan tanah atau istilahnya eh, tanah yang kembang susut. Nah, itu biasanya tanah lempung. Ya. Sehingga di sini apa? Kita akan melihat bahwa tanah itu kalau tanah normal itu biasanya hanya mengalami ini. Ada 3 hal penurunan yaitu elastik, primary, dan secondary. Ya. Kalau tanah selain lempung, pasir, dan semuanya, itu hanya akan mengalami penurunan ini. Ya, nah, pasir semua makanya pengurukan itu ada enggak tanah lempung enggak ada. Pakai pasir, sirtu kan begitu, hanya mengalami ini. Tapi kalau tanah lempung akan mengalami semuanya ini satu, dua, dan tiga. Sehingga kalau dituliskan seperti ini. Nah, target kita di kuliah hari ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi ini, SC. Primary Consolidation Settlement. Ya, ya. Kenapa perlu diidentifikasi? Ya, supaya kita bisa mengatasi tanah ini diapakan. Nah, ya, gitu ya gambarannya seperti itu. Kenapa kita perlu mempelajari ini? Ya. Nah, setelah kita tahu penurunan ini, nah nantinya penurunannya apa? Ya akan dipercepat. Ya, mengatasinya apa? Penurunan akan dipercepat. Tapi tidak akan dibahas di mekanika tanah dua ini, tapi nanti dibahas di kalau kalian ngambil bidang geoteknik akan dibahas di perbaikan tanah. Yaitu namanya menggunakan eh, PVD ya, prefabricated vertical drain. Ada yang tahu mungkin PVD? Sudah pernah di proyek itu? Ada yang tahu? Ada yang pernah? Belum pernah ya? Ya, sih, saya tunjukkan ya bagaimana PVD itu kita lihat di YouTube aja. Ben gampang ya.
Ini aja, sehingga agak panjang. Ada satu jembatan yaitu jembatan Kalidegang dengan panjang 45 meter. Lebar jalan sendiri itu 2 lane 7 meter dan 7 meter. Jadi di total plus bahu 2 meter kip. Ini kok gak jelas ya. Nah, ini gambarnya. Jelas ya gambarnya ya. Jelas, Pak. Ya, jadi Namanya timbunan platform. Tingginya itu kita set di atas muka air tambak. Setelah sampai di atas muka air tambak, kira-kira setengah sampai 1,5 meter, baru kita lakukan pemasangan PVD. Pemasangan PVD ini kita lakukan dari atas platform tadi, timbunan platform tadi, sedalam 18 meter ke bawah. Itu setelah, itu jaraknya PVD itu 1 meter, antara PVD, dan di antara PVD yang tadi kita pasang horizontal drain, PHD, Fabricated Horizontal Drain. Nah, setelah nanti PVD. oke, ya. Ini cara mengatasi tanah lempung. Tapi sebelum diatasi, ya, kita harus identifikasi dulu apa sih yang diidentifikasi. Ya, tugas kita materi kita itu mengidentifikasi itu. Apa yang pertama adalah eh, penurunan. Nah, penurunan. Penurunan apa? Tanah ini, tanah yang akan diuruk ini. Ya, ini saya kasih ilustrasi dulu ya. Nanti sebelum itu kita masuk ke teorinya. Ya. Ya, ini kan anggap aja ini tanah lunak tanah yang akan kita perbaiki. Ini dipasang vertical drain ini nanti tak jelaskan ya. Ya, ini cara ngatasinya gitu. Nanti kalian akan diajari ini di perbaikan tanah ya. Kalau kalian ambil geotek ya. Ya. Di semester 5, 5 ya kalau nggak salah. 5, 5 atau 6 gitu ya. Ya. Jadi tanah ini adalah membebani ini. Ya. Nah, ini kan tentunya untuk dibuat bangunan ya di Uruk ini ya. Lah, ini kalau nggak diperbaiki, dia nanti akan turun lama-lama. Karena apa? Tanah ini menyimpan air, ya, dan lunak, ya. Sehingga apa? Perlu diperbaiki. Lah, caranya bagaimana? Ini dipaksa ya. Jadi di Uruk ini, ya, dikasih beban ini, ya. Urukan ini kan beban ya, ya, supaya mengeluarkan air di sini dengan cepat. Nah, konsolidasi ini kita mengidentifikasi yaitu adalah penurunan. Berapa penurunannya? Ya. Yang kedua adalah waktu. Berapa lama? Nah, biasanya penurunan itu biasanya ya antara 1 sampai 2 meter. Biasanya sih, ya nggak tahu nih tergantung apa ya. Lah waktunya bisa berapa? 5 tahun. Nah, kita nanti akan menentukan ini di mata kuliah materi konsolidasi. Nah, kalau tanah ini sudah diidentifikasi, ya bahwa tanah nanti akan mengalami penurunan 1 sampai 2 meter dalam jangka 5 tahun. Masa ya harus konstruksi ini harus nunggu 5 tahun? Kan begitu kan? Ya nggak mungkin. Ya nggak akan termanfaatkan dengan cepat kan gitu kan? Dan nggak mungkin juga akhirnya apa? Ini dipaksa untuk dipercepat penurunannya ini. Ya, caranya bagaimana? Ya dipaksa. Karena tanah lempung itu adalah tanah yang berbutir halus, koefisien permeabilitasnya kecil, ya. Sehingga apa?
Ya, diperbesar dengan dipasang horizontal dan vertikal drain. Ini dipasang ya. Gunanya apa? Untuk mengalirkan air ke atas ini dengan cepat. Nah, sehingga penurunan 1 sampai 2 meter ini bisa dicapai dalam waktu 28 hari, misalkan seperti itu. Nah, inilah solusinya ya. Tapi tidak diajarkan di Mektan ya, cara pemasangannya ini. Tapi nanti diajarkan di perbaikan tanah. Tapi ini adalah saya tunjukkan bahwa bagaimana kita, apa fungsinya kita mempelajari konsolidasi adalah untuk mengidentifikasi ini tadi, waktu, turunan. Nah, tujuannya apa waktu dan penurunan ini? Untuk membuat desain pemasangan vertical drain, bebannya ini, vertical drain ini, ya jumlahnya berapa, jaraknya berapa, sehingga anggap aja ditargetkan bisa mengalami penurunan 1 meter ini dalam waktu 28. Ya gitu ya. Jadi saya tunjukkan dulu, kenapa sih kita mempelajari konsolidasi pada mekanika tanah 2. Nah, kalau tidak diidentifikasi ini, kita nggak akan bisa membuat desain ini, perbaiki ini nggak akan bisa. Ya, paham ya gitu ya? Ada yang ditanyakan kira-kira? Paham ya? Ilustrasi awal ini, apa manfaat dari kita mempelajari konsolidasi? Ya, nah kita lanjutkan videonya coba. Mana sih? Pasang dan PAD pasang, kita tutup lagi, kita timbun sampai dengan elevasi level dan ditambah preloading. Preloading ini gunanya untuk memberi beban sementara. Nah, ini ya, selain ditambah vertical drain, terus ini, di sini dikasih beban. Nah, ini inducement of fast consolidation. Jadi mempercepat konsolidasi agar apa? Pore water pressure-nya ini cepat hilang. Ya, jadi dipaksa menurun, dipercepat dengan adanya vertical drain dan horizontal drain. Ya. Kalau kamu pengen tahu ini ya nanti ambil aja geotek, kuliah perbaikan tanah nanti diajari ini. Ya, kita lanjutkan ya. Gambarannya jadi supaya tahu. Di mana itu nanti akan mempercepat turunnya tanah dasar, elevasi Nah, sampai, inilah. sampai ke elevasi settlement Oke, saya ulang ya. Ini namanya konsolidasi yang tanah dasar, dipercepat. Nah, elevasi turun tanah ya. dasar sampai Nah, sampai ke elevasi settlement yang kita inginkan. kalau tidak dipercepat, waktunya bisa sampai 5 tahun mungkin ya. Oke ya, kita lanjutkan. Setelah itu kita akan buang sebagian dari preloading itu, sebagian dari timbunan itu untuk mencapai elevasi yang direncanakan. Setelah elevasi Nah, ini kan air. didapat, baru kita Nah, nanti akan membuat perkerasan di situ yang berupa aspal 3 lapis, nah inilah PVC, air keluar. SCBase, ACBC, dan SCBC. Ini baru aspalnya. Harapannya adalah ajaran ini bisa langsung digunakan oleh masyarakat sehingga Kita lihat lagi. aspal 3 lapis timbunan itu untuk elevasi settlement yang kita akan mempercepat turun, memberi beban Nah, ini. sementara, di mana Ini itu yang nanti akan terpenting. mempercepat turunnya tanah dasar, elevasi tanah dasar sampai ke elevasi settlement yang kita inginkan. Nah, ya, penentuan elevasi settlement dan semuanya ini, ya inilah kita hitung dulu. Oh, 1 meter sekian hari. Sehingga kalau kita tidak bisa menghitung berapa lama dan penurunannya tanah ini, kita tidak akan mendesain berapa levelnya dan semuanya. Ya nggak akan selesai proyek ini. Nggak jadi. Ya, jadi saya sebelum kita masuk ke konsolidasi, saya tunjukkan dulu kenapa kita harus mempelajari masalah konsolidasi. Kaitannya, salah satu kaitannya untuk ini. Ya. Makanya di sini ada keterangan inducement of fast consolidasi by expediting horizontal discharge of pore water pressure to storage drain. Ya. Jadi ini selain vertikal dan horizontal untuk mempercepat fast konsolidasi, untuk mengeluarkan pore water pressure atau tekanan air pori. Nah, itu dengan cara ini sehingga dia akan turun dengan cepat. Ya. Nah, sebelum mendesain ini harus kita tahu berapa dia penurunannya. Oh, sekian meter. Nah, nanti akan didesain. Oh, ternyata agar menjadi 28 hari, kita nanti akan bisa menentukan beban ini berapa. Ya, jadi beban ini nanti ditentukan ya. Itu kita akan buang sebagian dari preloading itu
Ini gunanya untuk memberi beban timbun sampai dengan elevasi level dan ditambah preloading. Preloading ini gunanya untuk Nah, preloading. Preloading gunanya apa? Penambahan beban agar ini turunnya bisa sesuai target. Ya, gitu ya. Nah, bagaimana menentukan beban? Ya harus tahu ini dulu. Berapa lama, berapa penurunannya. Ya, gitu ya. Jadi seperti saya bilang bahwa mekanika tanah itu adalah sumber atau dasar dari semua masalah penyelesaian masalah di geoteknik, apapun itu. Ya, pondasi, pondasi jembatan, pondasi gedung, timbunan, kayak gini. Nah, kita tidak paham mekanika tanah, ya nggak akan selesai proyek ini. Ya nggak akan bisa menghitung selanjutnya. Nah, kita lanjutkan. memberi beban sementara, di mana itu nanti akan mempercepat turunnya tanah dasar, elevasi tanah dasar sampai sampai ke elevasi settlement yang kita inginkan. Setelah itu, kita akan buang sebagian dari preloading itu, sebagian dari timbunan itu untuk mencapai elevasi yang direncanakan. Setelah elevasi dicapai, baru kita nanti akan membuat perkerasan di situ yang berupa aspal 3 lapis CBC, SCBase, ACBC, dan SCBC. Harapannya adalah jalan ini bisa langsung digunakan oleh masyarakat sehingga jalan yang tadinya melewati bundaran ya kota Lamongan itu nanti akan bisa terpecah menjadi melewati lingkar Lamongan itu. Dan juga nanti akan menambah tingkat keselamatan pengguna jalan di mana perlintasan kereta api yang tadinya kita lewatin terutama untuk kendaraan besar dan kendaraan roda 2 bisa dialihkan melewati jalan ini sehingga tidak ada lagi perlintasan kereta api yang dilalui oleh masyarakat. Ya, ya, paham ya? Nah, tuh. Oke, setelah kita tahu manfaatnya, ya, bagaimana kita menghitung, ya, menghitung konsolidasi itu bagaimana, ya. Nah, sebelum kita menghitung itu, ya, ya tentunya kita harus memahami ya, bahwa tanah berbutir halus, terutama lempung, ya, itu adalah merupakan tanah yang apa? Mempunyai pori-pori yang sangat kecil. Nah, ini ya. Jadi kita harus lihat, ya. Ini apa tadi ya? Oh, ada coret-coret ya. Sini, 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 sini. Oke. Nah, ya. Jadi tanah berbutir halus itu adalah utamanya lempung yang bikin masalah. Ya. Nah, untuk mengatasi ini, untuk menghitung tadi, ya kita harus tahu dulu bahwa kenapa tanah lempung itu menyebabkan masalah. Ya, menyimpan air dan mempunyai kembang susut yang besar, tidak seperti tanah pasir. Ya perlu diingat di ini, chapter 2 ini, bahwa tanah lempung mempunyai apa? Nah ini, ada sebuah namanya sebuah silikasit, silika atau tahedra, alumina oktahedra. Ini di chapter 2 ya. Ini yang terpadukan menjadi ini. Sehingga membentuklah sebuah ikatan. Ya. Nah, ikatan inilah yang menyebabkan tanah lempung itu mudah menyerap air, mudah menyimpan air, sehingga menimbulkan masalah. Masalahnya apa tadi? Mengalami penurunan tapi sangat lama, ya bisa bertahun-tahun. Ya, nah terutama apa? Lempung mormonite ini adalah lempung yang paling
paling menyimpan air lama. Kembang susutnya sangat besar. Sehingga perlu diatasi. Ya, gitu ya. Oke, dari penyebab ini ya kita harus mengatasi, yaitu apa? Menghitung SC. Apa itu? Primary Consolidation Settlement. Nah, dan nanti waktu. Ini saya tampilkan ini dulu aja. Ya. Gitu ya. Nah, dalam menghitung SC, tentunya kita perlu parameter ya. CS, H, E0 angka Pori, log, tegangan overburden efektif, penambahan tegangan dibagi tegangan overburden efektif. Ini kalau normali konsolidasi. Kalau over konsolidasi, ya kita menggunakan ini. Lebih panjang. Apa NC, apa OC nanti. Tapi yang jelas target kita ya konsolidasi itu kita menghitung nilai SC ini. Oke. Ya, paham ya? Ini OC. Ya, oke. Nah, untuk menentukan parameter-parameter ini, ya, ya kita hitung nanti dari awal. Nah, sebelum itu, ya, sebelum kita masuk ke sini, kita harus paham bahwa ada sebuah di chapter 3, ya, adalah diagram tiga fase. Masih ingat ya ini? Ya, bahwa di sini ada apa? Tanah itu. Kalau tanah itu jenuh, berarti di sini ada WW, ada WS. WW apa kira-kira? Masih ingat? Coba Rian Fahrul, apa WW? Berat weight W apa? Mosok wis lali Mektan berat satu kau air, Pak. Berat berat tanah. air. WS apa? Berat tanah. Nah, oke. VA apa? VA, VW, VS, VA apa? WA itu lupa, Pak. Bah, kamu itu. Faisal, Ahmad. VA apa? Volume udara, Pak. Rongga. Volume udara apa volume rongga? VA, Udara. udara. VS, VW, Volume air. VS. Volume tanah, Pak. Ya, volume solid atau volume tanah. VV apa? Solid. VV apa ini? Void, Pak. Void apa? Void itu rongga. Nah, oke, good. Nah, kita harus kembali mengingat ini. Karena kalau tanah itu jenuh, ya, berarti terdiri dari apa? Anu, Muhammad Arif Mufid. Kalau tanah itu jenuh, jenuh, berarti terdiri dari volume apa apa aja? Ya. Volume P- PS dan PW, Pak. Ya, kenapa V Anda ada? Karena jenuh semua terisi dengan air. Good. Nah, oke. Berarti kita nanti di konsolidasi kita hanya akan berbicara tanah jenuh. Ya, teorinya itu ya. Jadi hanya ada VW plus VS. Oke. Ya. Oke. Coba. Maulana Faris, masih ingat? Dalam mengidentifikasi rongga itu ada namanya E. Itu apa sama dengan E apa namanya? Lupa, Pak. Waduh, lupa.
Widyaningsih, apa E itu? Void ratio. Nah, apa rumusnya? PV per VS. Good. Nah, PV per VS. Nah, ya. Jadi angka Pori itu adalah untuk mengidentifikasi berapa rongga di dalam sebuah volume butiran. Ya, ya. Jadi sebelum masuk ke konsolidasi, perlu diingat ini lagi. Ya, ya, paham ya ini ya. Oke, setelah itu, ya, kita pindah. Nah, setelah itu kita harus mengingat, ya, chapter 9. Apa chapter 9? Masih ingat? Tegangan efektif. Nah, tegangan efektif, good. Ya, dah. Oke. Nah, tegangan efektif, ya, sama dengan apa? Ya, Tegangan total ditambah eh, tekanan pori. Baik. tegangan total. Ditambah Nah, ini tegangan efektif. tegangan Ini air tegangan, ya, tegangan total, tegangan efektif sama dengan tegangan total ditambah tegangan ditambah apa pori. dikurangi. Eh, dikurangin. Nah, nah, ya, ulah. Nah, ini harus diingat, ya. Oke, sekarang asal astrofi, ya, bahwa tegangan efektif, ya, itu dihitung berdasarkan apa? Misalkan tegangan efektif di A. Cara menghitungnya bagaimana? Tegangan di A. Cara menghitungnya bagaimana? Dari tinggi total ini Pak, Hmm. ya agak lupa. Eh, apa? Wah, lah Di kalau bisa HA ini lupa. Heeh. lupa saya Pak, Ya, agak lupa-lupa ya Pak. Pak. Waduh, kalau lupa iki piye iki. Oke, Rahmat Dwi, gimana ngitung tegangan di A? Ya, gimana? Dengar nggak suara saya ini? Oh, hilang. M. Kristianto, gimana menghitung tegangan di A? eh H min H ya Pak. Eh, Ya, H HA itu min H-nya itu. ya intinya tegangan A di sini kan A, atasnya A Iya, apa? Ini tanah, tanah. ini air, ya kan gitu. Ya, Ya, kalau kita misalkan menghitung tegangan di A, anggap aja tegangan total di A, ya, total A. Ya, ini perlu diingat ini. Waduh, saya tadi nggak pakai iPad, jadi agak susah nulisnya. Ya, ya, HA ini, ya, kali berat volume tambah satu. H ya. H ini, H amin H. Sorry, H amin H. Karena tanahnya cuma segini ya. Tanahnya kan cuma segini. H amin H. Nah, plus apa? Itu tegangan air.
Ya, airnya seberapa? Ya total. Ini kan airnya di sini, berarti kan total berarti HA kali gamma W. Ya, diingat lagi ya, karena dipakai semua nanti. Ya, oke ya. Oke, ya. Ini. Nah, setelah itu, apalagi yang harus kita pelajari? Ya, ya, kita harus memahami apa? Diagram tegangan ini. Nah, kita ini ada aliran atau tanpa aliran? Rendika. Ya, gimana? Lupa, Pak. Lupa lagi. Waduh. Coba satu lagi. Ramadhani. Coba. Ini adalah diagram tegangan efek. Diagram tegangan ini eh, tanpa aliran atau dengan aliran. Ya, gimana? Oke, siapa yang masih ingat? Tanpa aliran, Pak. Kenapa tanpa aliran? Ini di deskripsi ini. Ya, oke. Tapi kalau lihat ininya, apakah benar tanpa aliran? Jelaskan. Kalau di tulisan tanpa aliran. Tapi bagaimana kamu menjelaskan ini tanpa aliran? Hmm, benar, Pak. Ya, mosok. Kemarin kamu dapat nilai tertinggi tau Widya. Harusnya iso ini, ya. Oke. Eh, Tanpa aliran karena ini dapat A cuman kamu doang loh kemarin, ya toh? nggih. Nah, ayo, buktikan nilaimu A itu ya, ayo. Nggak dilihat di sini. Gimana? Hmm, apanya ya? Nah, aduh. Tali. Inilah yang membedakan. Kalau tanpa aliran ininya kan berbeda dengan yang aliran. Yang menentukan adalah apa? Nilai dari pore water pressure-nya atau tegangan air porinya. Nanti lihat, ya. Ya, yang nanti digunakan di dalam konsolidasi adalah perhitungan diagram tegangan yang tanpa aliran. Oke, paham ya? Oke. Nah, jadi dari sini kan kita nanti mengenal ya. Jadi adanya sebuah tegangan efektif, tegangan total, dan tegangan air. Nah, ini berasal dari mana ini? Tegangan efektif. Ya, kita uraikan tegangan efektif apa? Sorry, tak hapus ya. Tak hapus saja. Kita lihat dari sini aja. Nah, bahwa di sini adalah tegangan total. Tegangan total gabungan antara penjumlahan dari apa? Ini kan total, berarti penjumlahan dari ini, 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 plus. Sehingga menghasilkan nilai ini. Tegangan total stres. Ya. Nah, perlu diingat bahwa tegangan air atau pore water pressure itu berasal dari apa? Ketinggian, ya, ketinggian air dikalikan berat volume air. Ya. Tegangan efektif berasal dari mana? Ya, ketinggian ini, ya, ya. Ini kebetulan dikurangi ya, dikurangi ini. Tapi kalau kita hitung ya, ketinggian ini dikalikan dengan Z ini dikalikan dengan gamma efektif, gamma aksen. Nah, gamma aksen ini berasal dari mana? Gamma sat, ya, gamma sat dikurangi gamma min. Nah, jangan lupa ini.
di chapter 9. Ya, nanti diingat-ingat, jangan lupa. Oke, jadi beberapa hal ini harus dikuasai, ya, diingat kembali untuk kita nanti bisa menghitung apa ini, yaitu primary consolidation settlement. Ya, mestinya ada satu lagi ya, yaitu stress and soil mass atau tegangan suatu massa tanah. Tapi minggu depan aja lah. Itu nanti kalau sudah berhubungan dengan kasus saja. Ya, ada beban segitiga, beban bujur sangkar, beban lingkaran dan semuanya itu nanti digunakan. Ya, kalau hubungannya dengan ini tadi, mana tadi YouTube-nya? Nah ini, ya. Nah ini. Nah, eh, nah ini. Nah, nanti kita akan menghitung ini karena tanah ini terbebani sehingga kita harus bisa menentukan timbunan ini menyebabkan penambahan tegangan di bawah ini berapa. Ya, gitu ya. Tegangan Z berapa? Ya. Nanti aja itu. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk kepada apa sih konsolidasi? Ya. Ya. Fenomenanya seperti apa? Perlakuannya seperti apa? Nah, kita lihat ini. Ya, bahwa ini adalah analogi dari spring itu dianggap tanah. Ya. Nah, ini adalah air. Ya, gitu ya. Nah, di fenomena A, ya, bahwa sebuah tanah ini ya, itu belum dibebani. Ini anggap aja tanah ya, tanah. Kondisi A ini belum terbebani, ya. Jadi ini tanah jenuh, belum terbebani. Ya. Nah, B, tanah itu sudah mulai dibebani. Ya. Sudah mulai dibebani. Ya. Nah, pada saat beban ini diterapkan, ya, karena tanah lempung itu pori-porinya kecil, ya, jadi seakan-akan tidak bisa keluar, ya, di saat beban ini, saat awal ini, sehingga apa? Di sini akan menimbulkan apa? Penambahan tegangan air pori, karena pada dasarnya di teori tegangan efektif ini, ya, tegangan efektif ini, ya, saat ini jenuh air yang pertama kali menerima beban apabila dia terkena tekanan itu adalah tegangan air pori dulu. Nah, sehingga muncul di sini. Jadi bukan tanah yang menerima beban tapi tegangan air pori, ya, dengan dasar dari P per A ini. Sehingga di sini ada penambahan tegangan air pori. Nah, setelah sekian lama, ya, air kan mulai keluar sehingga seakan-akan keran ini terbuka. Sehingga mengalami fenomena apa? Tanah ini turun. Nah, ini. Nah, awalnya full jadi turun segini, delta H, ya. Tegangan air pori mulai turun, ya. Karena sebagian apa? Sudah diterima oleh tanah ini. Ya. Kemudian semakin lama semakin habis ya. Jadi air semakin habis, semakin lama semakin habis sehingga apa? Tegangan air pori menjadi nol. Karena apa? Airnya sudah tidak ada. Karena tegangan air pori itu berasal dari mana? Berat volume air dikalikan ketinggian air. Nah, begitu itu sudah habis,
Sehingga apa ya? Tinggal tanah saja karena turunnya sudah segini. Delta H. Dah. Sehingga di sini apa yang menerima? Hanya tegangan efektif. Nah, inilah fenomena dari A menuju ke sini, ini adalah fenomena dari konsolidasi. Ya, ya. Jadi untuk menjadi turun dari normal menjadi turun ini perlu waktu yang lama tadi. Ya, nah, inilah prinsip dari dasar konsolidasi. Ya. Nah, itu juga kita kaitkan dengan ini. Nah, ini di sini. Ya, di sini. Ya. Saat T sama dengan 0, ya, beban bekerja. Tegangan totalnya apa? Ya, hanya tegangan air. Tegangan efektifnya 0. Kenapa? Ya kondisinya ini, kondisi ini. Ini kaitannya dengan ini. Ya. Kenapa kok 0? Ya, karena apa? Masih diterima oleh air, masih jenuh air. Nah, saat T sama dengan 0, saat beban diberikan. Saat itu kita lihat seperti itu. Begitu waktu berjalan, 0T sampai tak terhingga, ya, mulai bergeser. Total stresnya ini, ya toh, mulai bergeser. Tegangan air porinya turun, mulailah muncul tegangan efektif. Karena apa? Kondisi ini. Nah, apa? Ya ini, air sudah mulai keluar. Sehingga tegangan air porinya berkurang. Begitu tegangan air porinya berkurang, otomatis tegangan efektifnya naik. Kenapa? Karena tegangan efektif itu sama dengan apa tadi? Tegangan total dikurangi tegangan air pori. Ya gitu ya. Begitu ini turun, ya toh, ya ini naik. Kan gitu. Dasarnya itu, ya. Nah, begitu T sampai waktu habis, sampai air keluar semua, sehingga fenomena ini hubungannya. Tegangan porinya ini 0, digantikan semua oleh tegangan efektif. Nah, itu loh ya. Oke ya. Jadi fenomena A ke B inilah fenomena konsolidasi. Lah kalau kita kaitkan ini, kondisi dari ini ke sini itu adalah yang dinamakan konsolidasi. Ya, proses tegangannya seperti itu. Oke, bisa diterima? Ada pertanyaan? Silakan. Jadi kalian harus paham ini dulu ya, sebelum nanti kita berbicara lebih jauh terkait konsolidasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, filosofi dasarnya dipahami dulu aja. Apa sih konsolidasi? Ya kalau lihat ini ialah berkurangnya air pada suatu tanah akibat sebuah beban. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Raffi, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Paham nggak kamu yang saya sampaikan ini? Masih berusaha untuk memahami, Pak. Loh, lah wong sudah tak sampaikan kok masih berusaha. Kira-kira mana yang nggak paham? Hmm? Mana yang nggak paham dari skema ini? Untuk konsolidasi, Pak. Maksudnya apa yang tidak dipahami? Ini kan saya belum konsolidasi. Gimana yang tidak paham apanya? Ya, Visandra. Kira-kira gimana? Ya, Untuk yang tekanan itu yang
Yang tekanan masih belum paham, Pak. Maksudnya tekanan Masih gimana? ada. Yang mana? Yang bagian mana? Yang 11,9 yang bawah. Tadi saya keluar Zoom soalnya sinyalnya jelek, Pak. Yang D, Pak. D ini. Iya. Yang D ini adalah saat airnya sudah habis. Keluar semua. Sehingga tegangan air poirinya 0. Yang ada adalah tegangan efektif. Semua diterima oleh pegas ini. Kaitannya kayak ini. Jadi total stresnya sama dengan tegangan efektifnya. Karena apa? Tegangan poirinya 0. Kenapa seperti ini? Ya karena fenomenanya ini. Tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi tegangan air pori. Ya, bisa paham? Siapa? Mencoba memahami juga, Pak, ini, Pak. Nah, coba gimana? Silakan ya. Kalau kalian bingung ini, nanti pasti di perhitungan-perhitungan ya bingung. Nah, saya belum Pak, untuk berbicara ini ya. Ya, Pak, gimana? untuk PDF-nya yang itu di lembar halaman apa, Pak, ya? PDF mana? Yang ini, yang panjenengan tampilkan. Ya di POG toh. Oke. Nah, ini kan dari POG tinggal tak gabung gitu toh. Oh. Ya nanti kamu buat atau gabungan gini ngambil dari POG ngono gitu. Sambil kamu nanti melihat di capture digabungkan gini. Ini saya ngambil dari POG ini. Tak gabungkan gitu loh. Tujuannya apa? Untuk menerangkan hubungan bahwa kalau kita belajar, mau mempelajari konsolidasi, hal hal macam-macam inilah yang harus diperhatikan, harus dipelajari. Gitu. Ya, gimana? Maulana Faris, gimana? Agak paham, Pak. Ya. Dwi Setiawan, gimana? Hadir, Pak. Mungkin lebih ke bertanya sih, Pak. Iya, nggak Jadi, apa-apa. eh, konsolidasi ini apakah harus nol, Pak? Apa boleh tidak sampai nol gitu? Kalau tidak sampai nol kan penurunan masih terjadi. Kalau masih terjadi, kita kan nggak bisa mendesain ini. Nah, ini kan, kalau kita tidak sampai nol, bagaimana kita nanti bisa mendesain ini? Berapa beban yang diberikan, berapa vertical drain yang harus dipasang, kan begitu kan? Karena saat apa ini turun maksimal ini, di sini nanti kan akan teridentifikasi kan, Ya. ya, waktu dan penurunan. Serta apa? Jumlah air yang keluar. Ya ini. Ya tak? Ya, Pak. Nah, kalau masih segini, dia masih turun. Ya, saat nanti dibuat bangunan, saat turun ini ya amblek semua kan. Bener nggak? Iya, benar, Pak. Nah, gitu ya, logikanya gitu ya. Jadi, kita harus sampai konsolidasi itu berakhir. Jadi saat harus sampai tegangan air porinya 0. Supaya 0, ya airnya sampai habis. Ya, gitu ya. Sehingga turunnya sampai maksimal ini. Gitu ya, paham ya? Bisa diterima ya, Dwi? Satu lagi, Pak. Hmm. Untuk mencapai nol kan ini butuh waktu ya, Pak. Ya, Sedangkan umumnya proyek itu kan dibatasi waktu. Kalau misalnya untuk mempercepat penurunan tadi berarti menambah beban yang di atas ya, Pak. ya ini tadi. Cara ngatasinya, ya ini tadi. Nah, ini caranya. Oh, Oh ya, oke, ya Mas. bayang, Pak. Ya gitu ya. Jadi untuk Iya. mempercepat itu bagaimana mempercepat ini? Ya ini, pasang ini. Hmm. Nah, Di level dan ditambah preloading. Preloading ini gunanya untuk nah inilah. memberi beban sementara, di mana itu Suaranya nanti akan mempercepat dengar ya? turunnya tanah Iya, dasar, kedengar. elevasi tanah dasar sampai ke elevasi settlement yang kita inginkan. Setelah itu kita akan buang sebagian dari preloading itu Nah ini.
pasang dan PAD terpasang, kita tutup lagi, kita Nah, timbunan itu timbun adalah untuk sampai memberikan dengan beban. elevasi level dan ditambah preloading. Preloading ini gunanya untuk Nah, ini. Ya, untuk mempercepat ya Pak. Nah, Preloading. untuk mempercepat ini kan begitu ini tekan, karena ini pori-porinya diperbesar ya. Jadi awalnya tanah lempung kan susah keluar karena apa? Ya, Pori-porinya kecil. kecil. Ya toh, koefisien Ya, permeabilitasnya kemarin berapa? 0,0000 berapa itu? Lihat itu di chapter 7 kan. Koefisien permeabilitas dari tanah lempung. Ya kan? Sehingga caranya bagaimana? Memperbesar koefisien permeabilitas dengan ditambahkan preloading. Ini preloading itu apa? Ya itu apa? Ya anggap aja paralon yang lentur gitu loh. ya, Ditancepin sehingga apa? Tapi dia itu tembus air sehingga air di sini masuk ke sini. Nah, lah untuk mempercepat apa ya? Tanah ini dipeletot, ditekan. Tanah ditekan, pori-pori diperbesar, kira-kira air keluar enggak? Cepat keluar enggak? keluar, Nah, keluar itulah cepat. untuk mempercepat. Oke, paham ya? Ya, Lah, paham Pak. begitu dipercepat, air keluar semua, dia akan turun ya. tambah preloading. Preloading ini gunanya untuk Nah, turun memberi kan? beban sementara, Nah, di mana itu nanti akan mempercepat turunnya tanah dasar, elevasi tanah dasar sampai ke elevasi. nah, level after consolidation, nah ini harus maksimal. Kalau tidak maksimal, mau turun lagi, kira-kira bangunan di sini ikut turun enggak kalau ini tidak maksimal? Ikut turun Pak. Nah, inilah kenapa harus sampai akhir. Nah, nanti kita akan mengenal namanya derajat kejenuhan konsolidasi. Ya, biasanya sampai 90 sampai 95%. Nanti bagaimana menghitung derajat konsolidasi nanti bab berikutnya. Yang penting hari ini harus dipahamkan dulu bagaimana sih filosofi dasar dari konsolidasi. Paham ya ini ya? Jadi Ya, fenomena konsolidasi ya ini, saya ulang lagi ya. Nih. Nah, dari sini. Nah, ini. Dengan elevasi level dan ditambah preloading. Preloading ini gunanya untuk Nah, inilah memberi beban fenomena sementara, konsolidasi yang di dipercepat. mana itu nanti akan mempercepat turunnya tanah dasar, elevasi tanah dasar sampai ke elevasi settlement yang kita ingin. Nah, levelasi ini kalau kita nggak tahu berapa penurunan dan berapa lama, bisa nggak kita menentukan level after consolidation? Ya nggak bisa. Oke, bisa dipahami ya semua ya? ya. Oke, ada yang lain? Nah, inilah kira-kira dengan adanya ini kira-kira krusial nggak pemahaman konsolidasi ini? Penting nggak? Penting Pak. Oke, Pak. Nah, itulah. Jadi kalian nanti kalau di proyek di timbunan pasti menghadapi seperti ini. Jalan tol, kemudian pokoknya jalan-jalan macam-macam lah. Ini proyek apa ini? Proyek di mana ini? Nah, ini namanya ya ini lanjutin aja. Indonesia dan SWC. Nah, untuk jalan juga ini kan. Jalan Lamongan kalau misalnya ini. Harapannya adalah jalan ini bisa langsung digunakan oleh masyarakat sehingga jalan yang tadinya melewati bundaran ya kota Lamongan, Nah, jalan ini ini kan. kan bisa terpecah menjadi Lah ini kan apa ini? Tanah-tanah lunak semua ini. Nah, supaya kuat bagaimana? Ya itu tadi. Tanah lunak ditekan, dihabiskan airnya, dimampatkan, namanya kan compressibility soil. Nah, ditimbun. Nah, ini namanya preloading inilah. Ini horizontalnya, ini anunya. Nah, cara pasangnya kan ada ini. Nah, ini caranya. Adalah tekan masuk ke bawah. Gitu. Coba tak carikan yang lebih jelas ya. Mana ya? Ini coba, mungkin ini. Ini dia metode perhitungan RAB profesional yang digunakan semua kontraktor ternama. Welcome to my channel. Dear viewers, today I'm going to show you we have two filter materials. So Nah, ini loh. in this drain, Nah, the ini. water dissipate from the depth layer to Nah, ini tancapkan ke air, ke tanah.
Nah, ini horizontalnya. Ini sih tak carikan di bahasa Indonesia. Nah, ini loh. Loh, kok hilang? Kok macet? Nah, ini. Nah, ini. Tancepin, selop. Nah, nah nanti kalian kalau pengen tahu detail saat perbaikan tanah diajarin. Perhitungannya, cara pasangnya, apa saja. Nah, potong, masukin lagi. Nah, ini namanya mendrik ini. Nah, harus pasang untuk menjadi landasan ke bawah. Kayak gitu nggak bisa masuk ya. Main drip. Jadi ini juga bisa mengalirkan air. Nah, ini nanti pasang berjejer-jejer ini. Ya. Untuk memperbesar apa? Koefisien permeabilitas. Terus dibebani, ya. Terus dialirkan. Ya, gitu ya. Ya, ini tapi tidak dibahas di Mektan 2 ya. Panjang ini ceritanya membahas ini ya. Cuman kita mengidentifikasi apa? Cara mendesain ini kita harus menghitung konsolidasi dulu. Ya gitu ya. Oke. Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Sudah jelas ya? Gimana? Oke. Prastio Pranoto. Oh, nggak ada kameranya yang mana ini? Halo? Ya, kamu ini ngulang ini ya? Enggak. Halo? Mic-mu kamu buka dulu ya. Halo Pak, izin Pak, baru bisa masuk lagi Pak. Sinyalnya baru pindahan ini malam ini tadi dari Madiun. Loh, enggak. Kamu NIM 23 berarti mengulang ya? Iya Pak, mengulang Pak, Pak. Oh, ya lebih serius ya, biar lulus ya. Oke Pak. Ya, tadi menyimak enggak tadi? Enggak. Eh, menyimak sampai video tutorial yang ini Pak, apa? Aspal tadi. Jadi keputus karena sinyalnya cukup susah, jadi relog kembali Pak. Barusan baru bisa masuk Ya, lagi. tapi penjelasan terkait konsolidasi ini tadi tahu ya, spring apa ini sudah mendengarkan ya? Dulu di kan satu ya Pak ya. Loh, enggak ini tadi loh, saya menjelaskan ini, kamu tadi dengarkan enggak? Oh, belum Pak, kan baru baru bisa join ini Pak. Oh, ya sudah wis. Ya sudah Di nanti aja video barusan. diulang YouTube-nya ya. Oke ya, bagi yang anu Oke. gitu ya. Jadi inilah yang harus nanti kalian pelajari mulai dari apa penentuan VV per VS dan semuanya. Ya. Oke. Nah, setelah tahu dasar ini nantinya kita akan masuk ke sini nanti ya. Tapi sebelum masuk ke sini kita harus bisa menentukan apa? CS, indeks kompresi. H ini apa?
tinggi tanah yang diamati. Ya, ya. E0 apa? Angka Pori awal. Tegangan nol efektif ini apa? Ya, tegangan efektif. Nah, nanti bagaimana menentukan ini namanya tegangan prakonsolidasi. Ya. Bagaimana menentukan ini? Ya, nanti kita bahas. Delta tegangan ini adalah beban yang diberikan. Ya. Jadi contoh ini tadi. Ya. Mana tadi? Yang tadi mana ya? Oh, ini ilustrasinya. Nah, ini loh. Pemasangan PVC. Nah, ini main tricknya supaya ini bisa nancep di bawah ini. Nah, celup. Ini cara pemasangan PVD ya. Nah, oke, ini aja nggak apa-apa buat contoh ya. Nah, ya. Jadi delta tegangan tadi itu adalah kita menghitung misalkan ini kan yang kita supaya penurunnya kan di sini kan tanahnya di sini yang diamati ya. H itu ini. Nah, ini pensil. Nah, ini. Jadi kalau kita ilustrasikan yang namanya H tadi ya H itu ini tinggi tanah yang akan turun. Ini H. Nah, E0 itu tadi apa? Angka Pori tanah awal ini berapa? Ya. Terus kemudian apa itu delta tegangan itu ini. Nah, delta tegangan. Akibat apa? Timbunan ini. Ini kan timbunan. Nah, misalkan kita mengamati di titik A ini, berarti timbunannya seberapa titik A ini ya. Jadi nanti akan turun di mana ya titik A. Ya, ya nanti dihitung penambahan tegangan di titik A akibat timbunan ini. Ini nanti hubungannya dengan chapter 10, yaitu tegangan suatu massa tanah. Kalau bebannya segitiga, ya dihitung tegangan Z di A, tegangan Z ini sama dengan apa? IZ ya dikalikan Q0 nah, gitu. Q0-nya dari mana? Ya tinggi timbunan ini ya nah, dikalikan berat volume berarti misalkan di timbunan ini tingginya D berarti ya Q0 sama dengan apa? Ya berat volume tanah ini dikalikan D. Nah, IZ bagaimana? Ya tak kemarin itu ada B per M terus kemudian ada ininya N ya itu chapter 10. Kaitannya itu gitu ya. Ya, bebannya ini. Si Mbak, Ya. suaranya putus-putus, Pak. Oh, Suaranya putus-putus. putus-putus. Iya, Pak. Masih putus-putus sekarang. Yang enggak tadi waktu penjelasan putus-putus, Oke, Pak. saya ulangi ya. Jadi si biar naik gini sih naik. Mana ini? Taruh dulu. Nah, oke. Nah, tak hapus sih saya. Nah, ini biar enak. Nah, ini ya. Ya. Oke ya. Jadi target kita konsolidasi adalah bagaimana kita itu menghitung SC. Anggap aja satu rumus ini dulu ya. 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 Dalam SC itu kita harus menghitung CS. Nanti indeks kompresi mengembang nanti caranya bagaimana nanti ya kelanjutannya. H yang dimaksud H itu apa?
tinggi tanah yang akan diamati. Nah ini. Ini H. Nah ini. E0, angka pori tanah ini, angka pori awal tanah ini. Berapa? Saat sebelum tanah ini diberi perlakuan ini. Nah, kemudian tegangan nol efektif itu apa? Nah, misalkan kita mengamatinya dari titik sini, ketinggian ini ya, berapa nilai konsolidasi di titik A ini? Ya, misalkan A ini tingginya H ya. Berarti kita menginul tegangan nol efektifnya berarti dari mana? Ya tegangan nol efektif ini sama dengan apa? Gamma, gamma tanah ini dikalikan H. Nah, ya. Tapi ini secara sederhananya gitu. Tapi nanti tidak sederhana ini karena kita nanti akan melihat grafik konsolidasi. Ini contohnya ya. Tapi istilahnya nanti dalam prakteknya, dalam apa kaitannya konsolidasi tidak hanya seperti ini. Ini kan contoh tegangan efektif lain ya. Ya, nanti kita akan melihat dari grafiknya. Ya, ya, gitu ya. Oke, tapi gambarannya seperti itu ya. Terus tegangan ini delta tegangan aksen. Nah, itu dari ini. Akibat timbunan ini. Misalkan ini timbunan ini adalah D ya. Berarti berapa penambahan tegangan ini? Di titik apa? Ya titik A. Kalau kita ninjau titik A ya dari titik A ini berapa ini posisinya ini. Nah, berarti ya tegangan Z di titik penambahan tegangan ini sama dengan apa? IZ kali Q0. Nah, Q0 dari mana? Ya, Q0 sama dengan apa? Tinggi tanah ini dikalikan berat volume tanah. Jadi ya sama dengan D dikalikan berat volume tanah. Dikalikan IZ. IZ ini faktor pengaruh beban ini. Nah, pakai grafik kemarin. Di chapter 10. Nah, oke ya gitu ya. Sementara itu dulu aja. Gambarnya gitu ya. Ya, oke bisa dipahami nih. Ya, jadi ini ada asal usulnya. Ini sama ini sama. Oke, setelah itu kita tahu ya, ya bagaimana mengidentifikasi tanah ini. Ya dilakukanlah uji lab. Uji lab apa? Ya uji lab konsolidasi satu dimensi, one dimension. Ya, kita kebetulan belum punya. Saya sudah mengajukan. Ya mudah-mudahan nanti di tahun depan Mektan 2 sudah ada. Jadi nanti kita praktek konsolidasi. Saya sudah mengajukan. Ya, bagaimana caranya? Ya ini. Loh, oke so. Oh, ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, loh, tutup aja ini. Nah, nah, bagaimana? Ya, ini. Nah, ini. Loh, kenapa sih? Nah, ini alatnya ya. Uji konsolidasi. Prinsipnya apa? Ya kayak saya ceritakan tadi, tanah itu dibebani. Loh, kok nggak bisa? Oh, sing iki. Nah, oke, ya tanah dibebani. Kemudian dihitung apa? Dihitung angka pori dan penurunannya. Ya. Nah, proses konsolidasi itu loh, kok anu lagi? Ya.
Proses konsolidasi itu adalah ada beberapa 3 tahap. Jadi inisial awal, ya. Jadi di awal tadi ya, begitu dibebani ada inisial. Kemudian inilah yang akan kita hitung sementara nanti. Primary consolidation. Nah, penurunannya ini seberapa? Dan waktunya berapa? Time. Sama apa? Jumlah air berapa? Itu nanti diidentifikasi dari angka pori, ya. Nah, setelah itu prosesnya bagaimana? Dari uji ini kita nanti akan menghitung apa? Void ratio pressure plot atau grafik hubungan antara angka pori dan apa? Beban. Beban itu kan terus ditambah. Jadi alat ini adalah, nah ini, ya ini tanah, ini apa? Tak tembus air, ya, ditekan. Nah, sehingga akan diidentifikasi ketinggian air itu apa? Begitu ini dikasih beban, penambahan airnya nanti berapa? Pengurangannya air berapa nanti? Nah, dari situ kita nanti hitung, nah sehinggalah kita menghitung ini. Nah, HV adalah apa? Tinggi ruang kosongnya ini setelah turun, setelah dikasih beban, ya. Gunanya apa HV ini? Untuk menghitung angka pori. Terus dikasih beban, akhirnya kan muncul angka pori dan ketinggian. Ya, dan seterusnya seperti ini, akhirnya kita akan memperoleh grafik plot E dan log tegangan. Ya. Nah, nanti jangan lupa cara membuat grafiknya kayak kemarin, kayak apa? Kayak gradasi nanti dibuat log. Ya. Ya, ini. Jadi hubungan antara void ratio dan nah cara menghitungnya ini. Ya. Nah, nanti silahkan dicoba ini ya. Ini ya. Ya. Sementara apa ini nanti. Ya. Oke, kira-kira sampai di sini perlu ditambah enggak? Sudah panas atau belum? Gimana? Tambah materi atau sampai sini dulu? Eh? Gimana? Diem Karena itu. kalau saya sampai sini dulu, Pak. Loh, ya nggak apa-apa saya Sementara stop. tawarkan. Kalau terus ya saya gas ke normal konsolidasi ini. Ya, oke sampai sini dulu ya. Sampai ini dicoba ya, sampai bagaimana grafiknya itu Soalnya jadi. lagi di RS, Pak. Oh gitu ya, ya. Oke ya. Oke sampai sini dulu aja. Nanti sambil dipelajari lagi, nanti coba kerjakan ini ya. Sampai jadi grafiknya ini ya. Grafiknya kayak kemarin ya, kayak Mektan kemarin ya ini. Nah, ya. Cara menghitung void ratio-nya ini. Nah, ini lah. Efektif pressure-nya ini, finalnya ini dihitung ini, pakai equation ini. Nah, ini dimasukkan. Nah, nanti masukkan Excel, ya, gitu ya. HS-nya kan 1,52, ya, kan gitu. Ya. Sehingga nanti kamu bisa menghitung ini, HV. H dikurangi HS. HS-nya kan awalnya 1,52. Ya. HS-nya tetap 1,52. Kan ini berkurang terus tuh. HV sama H kurangi HS. Terus HS-nya kan semakin tambah. Hanya kan semakin turun kan. Akhirnya turun. Ini E itu sama dengan apa? HV dikurangi HS. Dibagi HS. Ya. Nah, HV itu apa? Ini. HV dikurangi HS. Berarti apa? Sama kan ini? Volume kan ini. Berarti ini kan sama dengan VV. Ini adalah VS. Oke? Ya. Ini coba ya. Kita nanti lanjut minggu depan. Nah, oke. Nanti setelah ini jadi grafiknya, saya ajari normal konsolidasi. Akhirnya inilah kita menentukan apa ini? Tegangan prakonsolidasi pakai cara ini. Caranya ini. Nah, untuk menentukan
over konsolidasi dan normal konsolidasi ini gambarannya itu wes minggu depan aja katanya kan sudah pusing gitu ya. Oke, ya, gitu ya. Jadi nanti jangan lupa ya, perlu dipelajari lagi bagian ini ya, ini ya. Aduh, nyapa nah ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ya, oke. Ya, kamu nanti buat tau kayak gini ya. Aku gak usah tak share. Kayak ben karo belajar. Lihat tak kirim minggu gak belajar mencari ya. Nanti susunnya kayak gini supaya inget ya. Ya, gila. Ini saya ngambil dari POG ini chapter 2. Ya, ini chapter 2 itu ini. Ini chapter 3, chapter 9. Ya, sama ini. Nah, nanti tambah ono chapter 10. Ya, tugasnya yang buat gini, tambah ono chapter 10 yang digeser di bagian ini ya. Chapter 10 terkait apa? Soil and stress, Mas, ya. Ini. Nah, mana tadi? Chapter 10 mekanika tanah 1. Nah, nanti kamu tambahin ini. Bagian mana? Bagian beban segitiga. Beban trapesium. Jadi, ya terus ya, oh ini ya beban trapesium. Nah ini pohon ya. Ya terserah sih bebannya, kalau bebannya segitiga segitiga, trapesium ya trapesium. Nah ini, nah umumnya kan ini. Nah ini ya. Nanti tambahlah ini, ya, cara menghitung kan ini, nah ini kan. Nah ini tadi untuk menghitung delta tegangan Z tadi. Ya. Wes ya. Besok kamu buat lembaran itu sambil tambahkan ini ya. Tambahkan ini di mana? Ya, di sini ya. Ya, ini untuk menghitung apa? Untuk menghitung delta tegangan Z ini. Oke, paham ya? Nah, oke, sekarang pertanyaannya, berarti kalau kita tidak paham bisa Mektan 1 bisa menghitung konsolidasi ini enggak? Ya, bisa enggak? Nah, kalau kita tidak bisa menghitung konsolidasi, kita bisa mengatasi di kayak di proyek tadi itu tuh enggak? Bisa enggak? Tidak. Nah, oke kan? Nah, inilah krusialnya mekanika tanah 1. Jadi jangan hanya, oh, poto Mektan nih, gak kangge apa nih. Krusial, sangat krusial. Di semua proyek, itu pasti menggunakan Mektan 1, Mektan 2. Dah, wis, dimanapun itu. Bangunan apapun ya. Jadi, kadang orang, oh, poto Mektan ini ngono angel ya, Ram. Ya ndak angel. Karena apa? Ya, tidak mau belajar ya akhirnya susah. Dan ini saya tunjukkan manfaatnya apa sih mekanika tanah. Nah ini tadi manfaatnya. Ya paham ya. Harapan saya ini adalah sangat penting kalian di proyek-proyek terutama nanti proyek luar Jawa ya. Proyek Trans Sumatera ataupun apapun yang tanahnya kebanyakan di luar Jawa itu tanahnya lunak semua. Nah ilmu-ilmu sangat penting. Untuk apa? Nantinya kamu sebagai engineer kalau tidak bisa menvalidasi, menjelaskan secara teknis, ya nanti diguyu. Oh, apa teknik sipil gak iso ngitung ini kan gitu kan. Nah, begitu kamu pahami ini ya sudah, pamormu naik. Wah, oke, kan gitu ya. Gitu ya. Oke, paham ya? Oke, sampai di sini jelas apa yang dilakukan. Nanti silakan buat seperti ini untuk kamu belajar ya. Gabung. Nanti tambahkan di sini chapter 10. Ya, C10. Supaya apa? Bisa menghitung ini. Ya. Oke, sementara sampai sini dulu. Nanti terkait bagaimana lanjutan ini tadi, nah ini pikir minggu depan ya. Ya. Nah, ini ada caranya. Ini adalah tegangan prakonsolidasi lah ini loh. Nah, ini tegangan si aksen ya, ini ya. Ya, nanti aja kasih mbok pikir sih gampang ya. Yang penting ini dulu aja.
nanti ditambah di chapter 10 ini. Nih, ya ini aja. Nah, ini. Yang tegangan Z, B1 min B2, lah ini nanti buat graf, apa, dilihat dari grafiknya ini. Oh, stepek ini. Ya. Oke? Nah, gitu ya. Oke, paham? Ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Oke. Jadi saya sampai di sini dulu. Nanti silakan dipelajari. Nah, minggu depan nanti akan saya lanjutkan ke sini. Ya, kok ke sini? Ke ini. Ya, sampai nanti kalian bisa menghitung. Ya. Menghitung apa? Menghitung apa itu berapa nilai konsolidasi penurunannya. Nah, itu ya. Ini. Ini kan? Pak, tadi sudah capture belum? Takutnya bukan. Apa? Capture apa? Absen toh? Iya, Ya, iya. nanti di capture. Tapi yang penting nanti habis ini ya. Oh ya, sekarang absen dulu aja. Ya. Sekarang absennya harus ke sini ya. Tak bukanya dulu, nanti saya tutup lagi. Sekarang tak buka dulu, silakan absen ya. Silakan di absen rekap di deskripsi grup ya. Oke, sebentar. Saya ini dulu ya, tak stopnya dulu ya. Nanti lanjutannya ini ya. Oke. Oke. Oke, berarti ini berapa orang ini? 28, 27. Nah, oke ya. Sekarang saya buka, silakan absen semua. Ya. Nanti setelah itu saya tutup lagi. Bentar ya. Karena absennya sekarang harus pakai format ini. Oke, silakan absen. Sudah bisa dibuka. Di reload ya. Ya, silakan absen sekarang. Kemudian kalau sudah nanti saya tutup lagi. Berarti 27 mahasiswa. Harusnya pas. Ya, silakan ya. Pertemuan 4. Nah, sekalian yang nanti pertemuan 1 sampai 3 sudah semua ya. Kalau yang kemarin ya. Oke, silakan. Ini baru berapa ini? Baru 15. Ada yang double zoom enggak ya? Kalau enggak berarti sekarang kurang saya berarti 27. Nanti tak capture akhir aja. Eko Wahyu Nugroho ini mana ibu kameranya ini? Oh, peteng ini. Kamu di mana nih Eko Wahyu Nugroho ini? Oke, 20 kurang 7. Semua bisa buka kan? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Saya belum, Pak. Kurang 6 orang. Yuk. Pastikan absen sendiri-sendiri ya. Karena nanti kelihatan ya, Ronda. Tinggal ketik angka 1 gitu di kolom pertemuan 4 ya. P4. Loh, kok 20 lagi? Siapa yang belum ini? Jangan salah absen ke nama orang temennya loh ya. Yang belum siapa? Baru 20 ini. Eko Wahyu sinyalnya jelek, Pak. Kamu nggak bisa ngeklik loh. Ya, kurang. Apa sudah semua? Eko Wahyu belum, Pak. Masih
Tinggal klik aja coba. Belum Pak, saya Pak. Eri Pak. Ya coba, sekarang aja langsung diklik di grup itu loh. Oke. Diklik, tulis satu, udah selesai, wes. Kak Iso ya? Kok nggak keluar ya Pak? Kak Iso ya Mas? Baru 21. Pertemuan 3 kemarin banyak yang belum absen ya? Jelek, Pak. Masa nggak bisa buka? Bisa toh? Dua-dua. Memang masuk. Oh ya sambil nunggu ya. Karena kemarin ada edaran dari kampus, itu kan kita itu nggak boleh full online ya. Jadi harus ada satu atau dua kali tatap muka. Kira-kira enaknya kapan? Izin, Pak, Yang untuk yang luar pulau gimana ya, Pak? ya izin, ya kamu Iya. sempatkan karena sekarang itu karena kampus kita sudah unggul, kemarin kan dievaluasi sama Dirjen Dikti, kan online semua, lah itu nggak boleh gitu loh. Ya, Oh, jadi harus ada bukti untuk satu atau dua kali kuliah tatap muka kan begitu ya. Ya tapi kalau memang luar pulau ya pada saat tatap muka nggak sehadir nggak apa-apa kan gitu kan. Yang penting absenmu tidak lebih dari 4 gitu loh. Tapi saya ada bukti bahwa saya pernah mengajar tatap muka kan gitu. Lah yang kelas pagi itu kebanyakan sekarang itu malah harus 60% tatap muka kan gitu. Makanya tadi itu saya tatap muka antara statistik dari kelas pagi pokoknya tatap muka semua ini sekarang. Ya. Ya nggak apa-apa lah nanti ya ya kita atur lah nanti kapan gitu makanya kita perlu apa diatur waktunya kan masih panjang. Halo, sudah semua absennya? Tadi saya putus ya? maaf, suaranya putus-putus, Pak. Oh, iya, iya. Iya, Pak. Putus-putus, maaf. Ini putus enggak sekarang? Enggak. Masih agak putus-putus, Pak. Ini sudah jelas belum? Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Gimana? Sudah absen semua? Ya nanti silakan dirundingkan ya. Kapan kita akan tatap muka ya. Jadi kalau tatap muka ya enggak malam, nanti digeser aja sore gitu ya, mulai jam 3 gitu loh ya. Ya, gitu ya. Nanti diganti hari jam berapa kan gitu. Ya nanti diatur aja kapan ya. Ya dua kali lah nanti. Nah yang luar pulau nanti ya nggak usah datang nggak apa-apa. Yang penting saat itu absen tapi lainnya ikut semua kan ya nggak masalah kan gitu. Yang penting saya ada bukti bahwa kuliah ini adalah kuliah apa? eh, tatap muka dan online gitu kan. Baik, Ya, Pak. Terima kasih. ya gitu ya. Gimana sudah semua ini? Tak ceknya baru 24 ya. Siapa belum? Kurang 3 orang. Yang belum siapa? Ya, sambil saya capture ya. Ya, layar satu ya. Satu, dua, tiga. Oke, kemudian layar dua. Satu, dua, tiga.
Oke. Oke ya, sama yang pertemuan 3 baru 12 orang loh ya. Karena ini absen saya ini dibaca dari fakultas ya. Jadi online ya. Jadi kalau kalian nanti tidak absen meskipun ikut, tapi nggak diakui nanti. Ya. Tolong chapter 3 ini baru 12 orang, nah 13 orang, tolong diingat-ingat ya. Maksudnya yang memang masuk segera absen ya, mumpung tak buka. Karena ini begitu sudah saya tutup, dibaca fakultas, kamu nanti tidak dianggap nggak masuk, repot nanti. Ya. Sekalian dicek ya pertemuan 3 ya. Ini baru 12. 3 orang siapa yang belum? Atau memang cuma 24 orang ini ya? Sudah semua? Clear? Halo? Kalau tak lihat zoomnya ini 28 orang ini. Apa ada yang double? Halo? Sudah semua? Ya? Gimana? Ada Pak mungkin Pak. 24 orang berarti ya. Ini dari absennya 24 tadi ya. Sudah ya, saya tutup ya. Nanti kalau ditanggung sendiri loh nanti. Kalau lebih dari 4 nggak bisa, nggak lulus nanti. Ya. Oke, ya. Pertemuan 13 mungkin ya cuman 12 orang mungkin ini. Ini cuma 12 ini ya sudah lah. Cuman adanya ini nggak tahu loh. Padahal ini kalau peserta totalnya sekitar 40 ini. Ya. Oke ya sudah ya. Saya tutup lagi ya absennya. Oke, udah. Oke ya. Jadi nanti kita ketemu lagi minggu depan. Nah, tolong nanti segera dirundingkan kapan bisa tatap muka. Ya, ya 2 kali lah nanti kita perlu tatap muka. Ya, nanti kita geser. Silakan nanti segera dirundingkan. Pertemuan berapa kan masih panjang ini. Masih ada 12 kali pertemuan. Ya, nanti bisa dirundingkan kapan. Ya, kalau luar pulau misalkan nggak mau izin ya sudah nggak usah. Anggap aja nggak hadir nggak apa-apa. Tapi yang penting yang lainnya hadir. Jadi maksimal tidak masuk 4 itu terpenuhi. Ya, oke, sudah jelas semua ya? Izin gimana, Pak? Apa gimana? Kalau nggak dapat izin. Yuk nggak usah hadir nggak apa-apa saat offline. Tapi yang penting kan yang online 14 kalinya kamu ikut semua kan gitu kan. Yang penting kan nggak hadir offline nggak apa-apa, tapi yang penting saat total tidak masukmu itu tidak lebih dari maksimal 4 gitu loh. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi misalkan saat offline ya sudah luar pulau nggak usah masuk, tapi yang lainnya masuk. Berarti kan nggak cuman nggak masuk 2 kali kan gitu kan? Berarti masih oke kan gitu ya? Ya, jadi solusinya begitu kalau luar pulau ya. Ya, tapi yang penting lainnya itu masuk semua kan sudah beres, masih bisa memenuhi ketentuan untuk menjadi syarat minimal kehadiran bisa lulus gitu kan. Ya, jelas ya. Untuk yang lain yang tidak luar pulau atau yang memang bisa offline, silakan nanti dirundingkan kapan. Ya, nanti silakan chat di grup karena saya harus ada bukti untuk kuliah offline, tatap muka langsung. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke ya, nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Silakan nanti dikerjakan, dipelajari itu. Ya, nanti contoh soalnya juga dikerjakan supaya kalian nanti ada hal, misalkan nanti apa yang perlu ditanyakan nanti silakan minggu depan ditanyakan. Nah, nanti setelah itu minggu depan saya lanjutkan ke bawah bagaimana menentukan tegangan prakonsolidasi. Kalau lupa nanti penambahan tegangan itu lupa ya nanti saya terangkan lagi delta tegangan Z-nya itu. Ya, ya. Oke. Sudah clear ya? Oke. Kalau gitu saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Makasih Pak. Ya.